Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Iputu Yoga Bumi Pradana, MSI. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT PT pada bidang pengajaran, yang mana merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikat dosen. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Inovasi Sektor Publik dan Governansi Digital, yang dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester 5 dan juga sebagaimana mata kuliah lainnya, mata kuliah ini terdiri atas 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 14 kali pertemuan adalah mata kuliah atau tatap muka dan pemaparan atau pemberian materi kepada para mahasiswa. Mata kuliah ini adalah bidang kepakaran saya karena linear dengan studi atau fokus riset dosen ketika saya menyelesaikan pendidikan doktoral yang berfokus pada tema inovasi sektor publik, sehingga selama 2 tahun terakhir pasca menyelesaikan studi S3, saya dipercaya sebagai ketua tim untuk mata kuliah inovasi sektor publik. Metode pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah ini berpusat kepada 2 metode, yaitu problem-based learning dan juga case method. Pada problem-based learning, kami mendiskusikan berbagai macam masalah isu publik yang kemudian bermuara kepada penciptaan suatu inovasi. Untuk case method, kami ada praktikum lapangan di mana mahasiswa turun langsung dan berinteraksi dengan para aparatur sipil negara di sekitar universitas kami untuk mempelajari permasalahan-permasalahan publik dan juga bagaimana tantangan inovasi, dan bahkan mempelajari bagaimana inovasi dihasilkan dan juga diaplikasikan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik. Mata kuliah inovasi sektor publik sendiri merupakan mata kuliah yang berfokus kepada pengajaran isu-isu tata kelola inovasi, birokrasi, dan pemerintahan lokal yang mencakup berbagai macam topik, diantaranya yaitu konsep inovasi sektor publik, tipologi inovasi sektor publik, dan juga tahapan-tahapan serta apa saja determinan-determinan atau model-model yang bekerja untuk membentuk inovasi sektor publik. Tidak lupa juga kami mempelajari terkait dengan resiko inovasi sektor publik dan bahkan bagaimana tantangan-tantangan yang berasal daripada aspek politik terhadap pengembangan atau kemajuan inovasi pada sektor publik. Itulah deskripsi singkat mata kuliah Inovasi Sektor Publik dan Governansi Digital. Untuk melihat secara langsung proses belajar mengajar dengan para mahasiswa, dapat kita lihat pada video berikutnya. Selamat pagi semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan mata kuliah Teori Inovasi dan Governansi Digital. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, mata kuliah ini menjadi sesuatu mata kuliah yang sangat penting karena memang ketika kita bicara soal birokrasi, tentang pelayanan publik, ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga untuk mendorong birokrasi menjadi lebih profesional, diperlukan inovasi-inovasi yang dilahirkan baik pada level kepala daerah maupun pada level manajerial untuk mendorong ya perbaikan kualitas pelayanan publik lebih baik. Jadi ketika kita bicara terkait dengan inovasi sektor publik, hal yang paling pertama kita perlu pahami bersama adalah terkait dengan apa yang dimaksud dengan inovasi sektor publik itu sendiri. Inovasi sektor publik sendiri atau yang disebut sebagai inovasi itu diartikan sebagai sesuatu yang memiliki kebaruan. Jadi ketika ada masalah-masalah publik atau ada persoalan pelayanan publik, kita tidak mungkin bisa menghasilkan output yang berbeda jika kita menggunakan input dan proses yang sama. Tentu ketika kita ingin menghasilkan kualitas pelayanan publik, perbaikan kinerja birokrasi, kita harus menghasilkan proses atau input yang memiliki nilai kebaruan sehingga menghasilkan output yang berbeda. Nah, disitulah pentingnya inovasi di dalam perkuliahan kita hari ini. Nah, inovasi sendiri itu kalau kita lihat ada Porter, ada Kolb, ada Osborne and Brown, ada Beckers, itu secara umum menyatakan bahwa pentingnya inovasi adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, atau dalam bahasa kerennya itu adalah competitive advantages. Nah, competitive advantages ini hanya bisa dicapai ketika suatu organisasi menghasilkan inovasi. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Di sini teman-teman sudah bisa melihat ada 8 aspek batasan inovasi sektor publik. Jadi ketika kita bicara soal definisi inovasi, maka ada 8 unsur pembentuk yang disebut sebagai 8 unsur
terminologi atau konsep yang membentuk istilah daripada inovasi. Nah, ketika kita bicara soal inovasi, maka yang paling pertama kita harus pahami bahwa inovasi adalah sesuatu yang memiliki kebaruan. Jadi dia harus baru dulu, baru bisa dikatakan inovasi. Jadi kalau kita menghasilkan sesuatu yang baru, maka kemudian, karena tidak mungkin kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara yang lama. Apalagi kalau cara-cara yang lama terbukti tidak efektif mengatasi suatu masalah publik. Nah, disinilah inovasi menjadi langkah penting. Dan pada konteks ini, ketika kita bicara kebaruan, adalah sesuatu yang baru. Jadi ketika kita bicara soal definisi inovasi dalam konteks kebaruan, itu ada dua hal yang perlu kita pahami. Kebaruan yang benar-benar baru di dunia ini, atau kebaruan yang sifatnya baru bagi organisasi yang mengadopsi, meskipun kebaruan tersebut sudah pernah ditemukan atau digunakan oleh organisasi lainnya. Yang berikutnya namanya inovasi itu adalah sesuatu yang orisinal. Inovasi itu harus sesuatu yang asli, ya, tidak kita tiru daripada tetangga kita tidak tiru, atau kita tiru bahasa kerennya adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi sesuatu itu tidak benar-benar kita meniru, karena kalau kita meniru maka jatuhnya seperti plagiasi. Nah, oleh karena itulah inovasi adalah sesuatu yang harus memiliki keaslian. Yang berikutnya, ketika bicara soal inovasi adalah sesuatu yang memiliki derajat kebaruan. Jadi seberapa baru yang kita hasilkan. Nah, derajat kebaruan itu ada dua. Ada namanya derajat kebaruan radikal, ada namanya derajat kebaruan inkremental. Ketika kita bicara soal radikal, berarti itu benar-benar baru. Jadi kita merubah suatu kebijakan, misalnya untuk mengatasi kemiskinan yang awalnya terdiri dari A, B, C, kita langsung rubah jadi D, E, F. Tetapi kalau sifatnya inkremental, itu sifatnya tambal sulam. Kalau bicara tambal sulam, berarti unsur-unsur pembentuk awalnya tetap dipertahankan. Misalnya kebijakan penanggulangan kemiskinan ada 4 aktivitas A, B, C, D. Lalu kita tambahkan aktivitas yang kelima E. Nah, A, B, C, D tetap dipertahankan, kebaruan kita ada pada nilai E. Nah, inilah yang disebut sebagai inkremental tambal sulam. Nanti berikutnya ditambahkan lagi F, G. Nah, ini. Lalu yang berikutnya adalah fokus kepada inovasi. Jadi inovasi yang mau kita hasilkan ini apakah berupa sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang tidak berwujud. Yang berwujud itu adalah sesuatu yang misalnya inovasi produk, misalnya pemerintah menghasilkan satu produk baru yang kemudian bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mempermudah aktivitas-aktivitas pelayanan publik dan mungkin juga aktivitas hubungan dan interaksi antar warga negara dengan pemerintah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah inovasi dalam hal budaya. Bagaimanapun kita ketahui bahwa kualitas pelayanan publik juga ditentukan daripada kualitas interaksi antara manusia, baik antara birokratnya, administrator dengan yang beneficiaries atau yang menerima pelayanan publik, tetapi juga ditentukan daripada kualitas interaksi antar birokrat. Nah, kualitas interaksi antar birokrat ini yang disebut sebagai budaya organisasi. Ketika budaya organisasi dipenuhi dengan perilaku-perilaku negatif, misalnya ya tidak mau kerjasama, budaya iri hati, budaya orang dalam, kedekatan, maka secara keseluruhan output daripada hasil kinerja bersama daripada orang-orang yang berinteraksi itu pasti negatif, pasti kinerjanya rendah. Nah, inilah inovasi yang dihasilkan, bagaimana kita merubah, merekayasa budaya organisasi yang awalnya diisi dengan perilaku-perilaku negatif diganti ke arah perilaku yang positif. Makanya kemudian ada namanya rekayasa budaya organisasi. Lalu, tetapi teman-teman, yang tidak kalah pentingnya ketika bicara inovasi bukan hanya kebaruan, bukan hanya soal derajat kebaruan, bukan hanya soal keaslian, bukan hanya inovasi ini tentang apa, tetapi apakah inovasi ini punya manfaat tidak? Banyak inovasi yang dihasilkan tetapi kemudian tidak bermanfaat atau tidak berdampak. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, inovasi ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang tidak? Jangan sampai nanti kita buat inovasi baru, belum berefek, belum berdampak, sudah ganti lagi inovasinya. Nah, biasanya inovasi itu diganti-ganti ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Misalnya satu kepala daerah buat inovasi kebijakan baru, inovasi kebijakannya baru dilaksanakan 1 tahun, 2 tahun, dampaknya belum terlihat, mungkin dampaknya itu terlihat di tahun ke-6, ke-7, ke-8, loh ganti kepala daerah udah diganti lagi. Padahal untuk membuat suatu inovasi ada investasi tenaga, biaya, pikiran. Nah, keseluruhan hal itu kadang-kadang menghasilkan kerugian investasi dan dana.
Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa bahwa inovasi itu bukan hanya sesuatu yang baru dan kita buat, yang penting buat baru, tetapi apakah dia bisa berdampak dalam jangka panjang. Oke, baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, pada hakikatnya ketika kita sudah mengevaluasi unsur-unsur pembentuk daripada definisi inovasi, maka kita tibalah kepada memahami apa yang dimaksud sebagai sebuah inovasi. Inovasi adalah produk, ya, dalam bentuk produk, hasil output yang berasal dari pengenalan dan pengimplementasian ide atau praktek baru yang kemudian ya memiliki keaslian, novelty, dan juga apakah sifat kebaruannya bersifat radikal ataupun inkremental yang memiliki dampak kepada organisasi dan memenuhi atau mengatasi masalah tertentu dan dia memiliki tipologi inovasi tertentu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ketika kita bicara soal implementasi, berarti inovasi itu sesuatu yang sudah diimplementasikan, yang sudah diterapkan. Kalau kita hanya masih memiliki ide, gagasan, maka itu belum disebut sebagai inovasi, baru disebut sebagai sebuah kebaruan. Nah, kebaruan ini jika tidak ditindaklanjuti atau dilanjutkan menjadi sesuatu yang bisa diterapkan, maka belum bisa kita sebut sebagai inovasi. Nah, unsur yang berikutnya adalah inovasi itu adalah bisa praktek baru juga. Jadi suatu praktek baru, objek baru, produk baru, memiliki keaslian yang tadi kita sudah bahas bersama, ada radikal, ada inkremental. Yang paling penting adalah dia harus mampu memberikan kemanfaatan atau mengatasi permasalahan publik tertentu. Apakah permasalahan publiknya bersifat internal ataupun bersifat eksternal. Inovasi memiliki tipologi. Jadi inovasi itu punya tipe-tipe. Nanti kita lihat bersama di slide selanjutnya ketika kita bicara soal tipologi inovasi, ya. Tipologi inovasi itu ada beberapa, tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami bahwa inovasi hari ini menjadi kebutuhan daripada semua organisasi. Kalau kita kembali kepada paradigma New Public Management adalah paradigma yang lahir untuk memperbaiki persoalan birokrasi yang dimana birokrasi itu syarat dengan patologi-patologi yang berasal daripada lingkungan politik, sehingga birokrasi itu terkesan tidak profesional, lamban, berbelit-belit, dan bahkan juga ya seperti kata tadi mengutamakan orang dalam, sehingga kemudian banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Maka kemudian paradigma itu bergeser kepada namanya paradigma New Public Management. New Public Management itu berasal daripada paradigma yang meminjam semangat wirausaha daripada sektor privat dibawa ke dalam sektor publik. Kenapa kok pelayanan sektor privat bisa sangat bagus, sedangkan pelayanan sektor publik sangat buruk? Padahal sektor privat itu kekuatannya ada di apa? Kekuatannya terletak kepada inovasi. Bayangkan Xiaomi, Samsung kalau tidak ada inovasi pasti mati. Dulu di tahun 2000-an, wah semua orang memiliki Nokia dan HP Nokia menjadi satu HP yang menjadi standar hidup orang berada, lalu bergeser karena matinya inovasi diganti lewat BlackBerry. Masih ingat BlackBerry? Mungkin adik-adik, teman-teman masih ingat BlackBerry dengan BlackBerry Messenger-nya. Sesuatu di zaman itu orang yang punya BlackBerry, wah itu kita punya imajinasi orang-orang menengah ke atas, orang-orang kaya. Lalu berapa lama bertahannya BlackBerry? Tidak sampai 5 tahun sudah tergantikan oleh Samsung dan Apple. Bayangkan, kenapa? Karena BlackBerry terlambat atau berhenti dalam inovasi. Inovasinya terbatas atau tidak seradikal daripada Samsung dengan Android dan juga Apple dengan iOS-nya. Nah, itu adalah contoh nyata bagaimana inovasi menjadi instrumen utama dalam memenangkan kompetisi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Sebuah negara dihadapkan dengan globalisasi, dihadapkan dengan persaingan. Pemerintah daerah dihadapkan dengan permasalahan publik yang semakin bertumbuh. Nah, permasalahan publik yang semakin bertumbuh ini kadang-kadang disebut sebagai istilah dengan wicked problem. Ya, wicked itu di dalam bahasa Inggris seperti sihir. Jadi masalah publik yang sifatnya seperti sihir. Kita selesaikan masalah di bidang kemiskinan, ternyata muncul lagi masalah di bidang pangan. Jadi masalahnya itu tidak terdefinisi, batasannya tidak jelas, dan melibatkan multidimensional. Ketika kita menghadapi masyarakat warga miskin, salah satu kebijakan kemiskinan adalah memberi bantuan bagi pada orang miskin. Misalnya lewat keluarga harapan, bantuan sosial, beras miskin. Tetapi ternyata kebijakan itu menimbulkan masalah
masalah baru. Apa? Ketergantungan orang miskin terhadap bantuan pemerintah dan atau perubahan persepsi dan perilaku daripada masyarakat terhadap kemiskinan itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai wicked problem. Di sisi lain kita mengatasi satu permasalahan, dia muncul permasalahan-permasalahan baru. Sehingga untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam ini tidak bisa didekati dengan cara-cara pandang, cara tindak, cara berpikir yang lama. Perlu ada terobosan-terobosan baru sehingga kemudian pendekatan solusi kebijakan itu menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran. Dan kata kunci untuk persoalan ini disebut sebagai inovasi. Selanjutnya, teman-teman, kita pindah ke slide selanjutnya. Kita harus paham benar, tadi kita sudah bicara soal definisi, konsep, dan bagaimana pentingnya inovasi. Sekarang kita menuju kepada bagaimana kita tahapan-tahapan apa yang perlu dilalui ketika kita ingin menghasilkan suatu inovasi. Nah, pada slide ini kita bisa lihat ada beberapa tahapan atau beberapa tahapan proses, fase, siklus sesuatu itu bisa menjadi inovasi. Yang pertama itu kita perlu mengidentifikasi masalah dulu dan kebutuhan. Sebelum menghasilkan inovasi, yang paling pertama kita harus pahami adalah kebutuhan apa yang harus kita capai atau masalah apa yang mau kita atasi daripada inovasi yang kita ingin kembangkan. Tanpa kedua hal tersebut, maka inovasi yang mau kita hasilkan kehilangan makna dan tujuan. Lalu yang berikutnya adalah melakukan riset, penelitian. Makanya kemudian negara-negara maju itu berlomba-lomba meningkatkan dana riset mereka. Bayangkan negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Amerika, itu bahkan dana risetnya itu hampir sekitar 2-3% daripada GDP. Ya, ibaratnya kalau GDP Indonesia itu misalnya 10.000 triliun, maka hampir 100 triliun sampai 200 triliun adalah dana untuk riset and development, untuk penelitian dan pengembangan. Kenapa? Dari penelitian yang dihasilkan 100-200 triliun, dia akan menghasilkan produk, ya, praktek baru yang menghasilkan nilai valuasi bisa 10 kali lipat dalam 10 tahun yang akan datang. Memang inovasi itu tidak langsung berdampak, tetapi dia akan berdampak ketika melewati jangka waktu tertentu secara finansial. Setelah daripada hasil riset itu, maka biasanya ada dilahirkan prototipe. Ya, misalnya kita ingin mengembangkan satu varietas produk pertanian yang tahan hama, tahan hujan, tahan panas, dan kebutuhan airnya minimum. Pasti kemudian hasil riset menghasilkan prototipe bibit padi yang memiliki spesifikasi yang kita butuhkan. Tetapi apakah prototipe ini bisa langsung menjadi inovasi? Belum tentu. Dia harus dikembangkan, diuji cobakan, dan diterapkan dalam berbagai macam wilayah dan lingkungan. Bagaimana kalau bibit padi ini dikembangkan atau kita tanam di wilayah seperti Sumatera dengan lahan gambut yang tebal? Bagaimana di NTT dengan lahan kering kepulauannya? Bagaimana di Jawa, di Bali, di Sulawesi? Apakah dia menghasilkan output yang sama? Ternyata setelah uji coba dia berhasil, maka itu bisa disebut sebagai sebuah inovasi. Ketika inovasi itu sudah berhasil dan sudah mampu diterapkan dan bisa bermanfaat dan mulai meningkatkan dan memberi manfaat, bibit padi ini ternyata hasil panennya meningkat, ya kesejahteraan petani meningkat, maka biasanya inovasi itu akan masuk ke dalam tahapan berikutnya yang dikenal sebagai difusi dan adopsi inovasi. Difusi itu artinya produk ini mulai menyebar ke daerah-daerah lainnya, mulai digunakan oleh pemerintah daerah lainnya, yang mungkin awalnya bibit padi itu dikembangkan oleh peneliti dari Nusa Tenggara Timur, tetapi karena dia bermanfaat, maka dia berkembang ke arah ke Jawa, ke Bali, diadopsi oleh pemerintah daerah di Papua untuk masyarakatnya, dan ini yang disebut sebagai difusi, penyebaran dan adopsi. Akhirnya orang-orang di luar NTT mengadopsi inovasi ini atau produk ini untuk digunakan dan diterapkan di wilayah mereka. Dan yang terakhir itu adalah konsekuensi. Akhirnya inovasi itu berdampak. Ya, bayangkan kalau Indonesia dengan anggaran misalnya 20 triliun, tiba-tiba dia naik menjadi 500 triliun. Bayangkan berapa banyak prototipe inovasi yang bisa dihasilkan oleh anak bangsa di Indonesia.
Perlu digarisbawahi, riset yang baik membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedih. Karena itu bagi negara maju, riset dianggap sebagai investasi. Tanpa investasi yang memadai, bagaimana kita bisa menghasilkan lompatan-lompatan dalam kemajuan pembangunan bangsa. Bayangkan dengan dana 20 triliun, berapa banyak prototipe, sedangkan negara lain mengalokasikan ada yang 200 triliun. Amerika itu dana riset dan development-nya hampir 2000 triliun. Bahkan di beberapa titik dia bisa mencapai 5.000 triliun. Kenapa? Karena memang mereka sangat concern terhadap kemajuan. Bagaimana teknologi baru bisa ditemukan? Bagaimana produk varietas pertanian baru bisa kita kembangkan kalau kita tidak pernah melakukan riset dan development. Nah, inilah yang menjadi tantangan hari ini di Indonesia, yaitu di mana ya pemerintah kita masih menganggap inovasi atau riset dan development menjadi sesuatu yang kurang penting. Makanya kemudian anggaran-anggaran riset sangat minim ya. Belum lagi kalau di struktur ya penelitian di tingkat nasional itu ada namanya Badan Riset dan Inovasi. Nah, kadang-kadang Badan Riset dan Inovasi juga dipengaruhi dengan politik birokrasi sehingga peneliti menjadi tidak menemukan passionnya. Bahkan kita baru-baru ini mendengar sebuah berita di mana ya banyak para peneliti BRIN tidak mendapatkan dana riset yang memadai atau bahkan tidak mendapatkan job description yang memadai sesuai kapasitas mereka. Nah, inilah yang menjadi tantangan-tantangan ketika kita berbicara tentang fase-fase atau proses inovasi. Nah, pada titik ini adik-adik atau kita semua sudah memahami yang disebut sebagai fase inovasi. Terakhir, ketika kita bicara soal tipe-tipe inovasi, ada beberapa hal yaitu inovasi konseptual, ada inovasi proses, ada inovasi layanan, dan inovasi governance. Inovasi konseptual artinya kita menghasilkan konsep-konsep baru. Misalnya dulu zaman paradigma administrasi publik dari old public administration bergeser kepada new public management. New public management dianggap sebagai inovasi konseptual dalam bidang ilmu administrasi publik dalam dunia pemerintahan. Dia bergeser lagi kepada new public service, bergeser lagi kepada paradigma governance. Nah, itu yang disebut sebagai inovasi pada masanya. Lalu ada inovasi proses. Inovasi proses adalah inovasi yang dihasilkan untuk memperbaiki proses daripada suatu organisasi. Apakah proses itu termasuk dalam proses administrasinya atau dalam proses teknologi. Makanya kemudian muncul istilah e-government atau electronic government atau dalam bahasa praktisnya disebut sebagai SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, disitulah kemudian adopsi teknologi informasi digital application itu masif untuk mempermudah untuk meningkatkan proses administrasi sehingga proses administrasi yang dulu berbelit-belit menjadi lebih mudah dan ringan. Dan yang terakhir itu yang berikutnya adalah inovasi layanan atau produk. Inovasi layanan itu artinya pemerintah memenuhi layanan baru. Dulu misalnya orang itu kebutuhan dasarnya itu adalah sandang, papan, pangan, tempat tinggal, ya makanan dan juga pakaian. Maka kebijakan pemerintah zaman dulu ya difokuskan kepada satu, swasembada pangan, transmigrasi, rumah murah ya dan bantuan-bantuan lainnya. Tetapi hari ini ketika munculnya internet menjadi satu kebutuhan dasar. Siapa sekarang yang bisa hidup tanpa terhubung dengan internet? Siapa sekarang yang tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan listrik misalnya? Nah, kebutuhan-kebutuhan baru itu yang kemudian pemerintah menghasilkan inovasi maka muncullah misalnya dari Telkom dulu hanya melayani telekomunikasi berbasis telepon manual, dia berpindah kepada telepon seluler. Dulu telepon seluler itu besarnya seperti batu bata. Tapi kan orang sudah mulai butuh. Tapi sekarang bergeser lagi Telkom melayani kebutuhan internet dengan produknya yang disebut sebagai IndiHome. Nah, inilah yang disebut sebagai inovasi layanan dan produk baru. Terakhir, itu adalah inovasi governance. Jadi pemerintah memahami bahwa masalah publik semakin kompleks, tidak memiliki batasan dan sulit terdefinisi. Misalnya ketika kita bicara soal isu stunting, maka ketika ingin menyelesaikan isu stunting butuh kolaborasi dan bantuan dari beragam pihak. Nah, disinilah tata kelola menjadi kata kunci dan perlu ada satu skema tata kelola baru yang dapat merangkum dan membentuk kerjasama yang ideal dalam rangka mengatasi masalah stunting. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya pikir kita sudah sampai ke banyak hal ya yang sudah kita
jelaskan pada konteks ini. Mungkin selanjutnya kita berdiskusi, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, ya, memberikan cerita, feedback terhadap materi yang sudah diberikan. Saya persilahkan, mungkin ada, silakan teman-teman. Saya Pak, oke. Tadi Pak sudah menjelaskan soal konsep inovasi, definisi inovasi, urgensi inovasi sektor publik, tipe-tipe inovasi, dan bahkan tadi Pak juga sudah memberikan sedikit perbandingan inovasi sektor publik dan juga inovasi di sektor swasta. Jadi saya ingin bertanya Pak, apa hambatan-hambatan yang dialami dalam inovasi sektor publik, dan apakah inovasi di dalam sektor publik itu harus selalu berdampak atau selalu bermanfaat? Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Vikuera atas pertanyaan yang sangat baik. Ketika bicara soal inovasi, ada hambatan-hambatan tentu yang ditemui oleh birokrasi. Karena menghasilkan inovasi, berarti kita harus mengapresiasi ide dan gagasan baru. Tetapi kadang-kadang di birokrasi, mereka yang paling brilian adalah mereka yang dimusuhi oleh birokrasi. Sehingga mematikan kreativitas, mematikan inisiatif, apalagi di dalam birokrasi ada aturan-aturan yang juga tidak boleh dilanggar. Maka kadang-kadang muncul dalam istilah birokrasi itu out of the box, boleh out of the box, tapi tidak boleh out of regulation. Jadi kita menghasilkan sesuatu kreativitas, ide itu boleh out of the box, tetapi tidak boleh out of regulation, tidak boleh melanggar aturan. Nah, persoalannya aturan dan regulasi di dalam birokrasi sangat banyak dan kadang-kadang tumpang tindih. Dan ini yang menjadi ketakutan daripada para aparatur sipil negara jika ingin membuat inovasi. Takutnya inovasi yang dihasilkan ya melanggar regulasi A, melanggar regulasi B, atau kadang-kadang pemerintah daerah sudah membuat inovasi, pemerintah pusat menghasilkan inovasi yang sama. Dengan inovasi yang sama, pemerintah pusat dengan kewenangannya mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan inovasi mereka, sehingga seringkali inovasi di daerah yang sudah dibuat atau dihasilkan oleh pemerintah daerah akhirnya dibuang karena harus mengadopsi inovasi yang sama. Akhirnya apa? Kerugian secara biaya, waktu, dan uang. Bukan hanya sampai di situ saja, kadang-kadang kalau bicara soal inovasi, inovasi bisa saja gagal. Ya, kadang-kadang inovasi harus bermanfaat, seyogyanya bermanfaat. Tetapi namanya sebuah hal yang baru, ada resiko kegagalan. Mungkin saja dia tidak berdampak, mungkin saja ada permasalahan di tataran implementasi atau prototipenya yang tidak terlalu detail, tetapi kemudian ketika terjadi resiko, kadang-kadang di birokrasi para pimpinan takut dengan resiko. Karena ketika resiko itu terjadi, bisa berbahaya kepada karir, jabatan, dan penghasilan mereka. Yang seringkali hal-hal inilah yang kemudian ya menghambat tumbuhnya inovasi di dalam sektor publik. Fenomena-fenomena inilah yang kemudian menjadi hambatan. Terakhir, hambatan yang paling tinggi itu adalah terkait dengan kolaborasi. Nah, kita tahu benar bahwa di dalam birokrasi seringkali munculnya silo mentality atau mentalitas silo. Dia hanya mau bekerja dengan unitnya saja, dia hanya mau mengerjakan tupoksinya saja, dia hanya mau mengerjakan apa yang menjadi ya tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau ke kantor itu tupoksinya ada 5, ya 5 saja dia kerjakan, habis itu dia pulang. Dia tidak mau lagi mengembangkan metode kerja yang baru atau membangun hubungan kerjasama agar kemudian apa yang dia kerjakan bisa menghasilkan output yang lebih besar. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tantangan daripada birokrasi. Jadi individualisme pada tataran individu, kelompok kerja, dan juga organisasi kerja, ini menjadi tantangan. Padahal inovasi atau ide kreatif hanya mungkin tumbuh daripada diskusi, benturan ide dan gagasan, diskusi antar orang yang berbeda, itu akan menghasilkan ide dan kreatif baru. Nah, ini yang kadang-kadang lupa ketika kita bicara soal kreativitas. Makanya kemudian penting sekali menstimulan adanya interaksi, diskusi yang seimbang dan tanpa ada kekangan pimpinan dan birokratis, sehingga para ASN, aparatur sipil negara, bisa menghasilkan yang kita kenal sebagai ide-ide kreatif lewat diskusi-diskusi yang konstruktif. Nah, inilah yang menjadi titik utama, titik sentral daripada pembangunan inovasi di dalam birokrasi. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Dapat saya pahami bahwa dalam inovasi sektor publik itu memang ada hambatan-hambatan yang tadi Pak telah jelaskan, dan kurang lebih besarnya hambatan-hambatan internal birokrasi dalam melakukan sebuah inovasi karena taruhan jabatan, taruhan penghasilan, dan lain sebagainya.
Baik, terima kasih banyak Fikira atas feedback yang sudah diberikan. Terima kasih semua kepada teman-teman. Saya pikir kita sudah paham benar ketika kita bicara soal inovasi, bahwa itu menjadi kebutuhan dasar daripada organisasi publik, menjadi urgensi di mana kita ingin memperbaiki kualitas pelayanan publik. Tanpa inovasi, kita tidak mungkin bisa menghasilkan output yang berbeda dengan cara-cara yang lama. Pada akhirnya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan kuliah hari ini saya cukupkan sampai hari ini. Sekian dan terima kasih.